Aku selalu bilang tuh, kita tuh tidak cuma kehilangan budayawan, kita tidak cuma kehilangan seniman, tapi kita kehilangan sebuah kultur di mana ketika kalian patah hati bisa dilakukan semeriah ini gitu. Ini adalah kultur yang dibawa sama Didi Kempot, nggak ada lagi yang bisa. Pertama kali Mas Gofar mengenal dan melihat sosok almarhum, apa sih yang terlintas di pikiran Mas Gofar? Sosok almarhum itu? Dia sekali lagi orang yang humble banget. Dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang legend gitu kan. Dia selalu yang namanya rendah hati gitu. Kalau ketemu tuh, meskipun mukanya lagi capek, tapi dia tidak memperlihatkan bahwa dia lagi capek. Selalu menyapa gitu kan. Selalu mengucapkan terima kasih sama hal yang sekecil apapun. Gitu. Itu Pak Didi sih. Selama mengenal sama deket, pernahkah almarhum mengeluhkan atau cerita atau curhat ke Mas Gofar tentang sakitnya atau apa gitu? Enggak sama sekali. Saya tidak pernah melihat dia selalu sehat ya, selalu seger gitu kan. Lagi manggung apapun mukanya doang sih capek, tapi badannya kayak seger gitu. Dia selalu kayak gitu sih. Makanya ya, pas tadi saya telepon sama kerabat di sana kan, di Solo gitu kan, semalam beliau lagi ngedit video, nggak ada apa-apa. Lagi ikut edit video gitu, lagi terus ya, cuma kan semuanya berkata lain ya, Tuhan berkata lain pada akhirnya. Adakah omongan Mas almarhum ke Mas Gofar, aku mau bikin event ini ya, walaupun mungkin event yang paling dekat adalah konser 30 tahun dia berkarya nanti, yang harusnya betul. yang harusnya tanggal 11 Juli apa 10 Juli gitu ya kan, karena ada COVID jadi akhirnya mundur jadi November. Mungkin ada proyek atau rencana apa lagi setelah konser yang mungkin obrolan sama Mas Gofar? Sebenarnya obrolannya nggak ke saya ya, ke Mas Blontang itu kan. Suatu hari itu mungkin sekitar 2 bulan lalu lah ya, sebelum COVID ya, Mas Didi kan bilang kayak, saya kangen sama Mas Gofar nih, pengen bikin sesuatu lah, yuk gitu. Entah itu di konser 30 tahunnya atau di lain konser, tapi yang pasti kayak pengen mengenang masa-masa ngobam tahun kemarin gitu. Iya. Hanya itu ya Mas yang mungkin ngobrolnya. Sedangkan kalau dari versinya Mas Gofar sendiri, sudah terpikir untuk membuat apa sih sebelum ada ini ya, musibah ini? Saya tuh pengen bikin acara festival ya akhir tahun ini, dua hari ya. Salah satu yang pengen saya ajak, wajib banget diajak. Jadi saya pengen bikin sebuah festival di mana musisinya adalah yang pernah saya wawancara di YouTube saya. Jadi 2 hari itu kayak Danila, kayak Jason Ranti, kayak Ari Lasso, kayak apa segala macam. 2 hari saya fullin, salah satunya adalah almarhum Pak Didi. Mas, ada kenangan tersendiri sampai akhirnya dirimu menganggap dia seorang sosok ayah dan kamu memanggilnya juga sebagai panggilan yang dituakan, yaitu Pak D mungkin, Mas? Cara bertutur kata sih, maksudnya dari anak muda, dari yang lebih tua, dari siapapun, dia tuh tidak pernah memandang ya bahwa ini tuh kamu siapa sih, nggak pernah kayak gitu. Yang kedua adalah dia sangat sopan sekali lagi dia tuh sangat berterima kasih kepada hal-hal kecil, detail yang kecil apapun dia selalu berterima kasih. Yang saya pelajari dari sifat beliau adalah, yang pertama humble luar biasa, yang kedua adalah cara berterima kasih yang tanpa batas gitu. Karena tanpa kita sadari di sekeliling kita tuh banyak hal-hal yang ternyata kita nggak syukuri loh gitu. Kita terlalu banyak mengeluh, bukan berterima kasih. Dan gitu sih. Dan itu tidak dia lakukan ya, selalu bersyukur dan bersyukur. Mas. Selalu bersyukur, selalu berterima kasih. Mas bisa sekecil kayak saya bukain botol buat Pak Didi, terima kasih. Oke, ya Allah. Saya mengambilkan air buat Pak Didi, kayak terima kasih gitu, kayak sekecil itu. Mas biasanya ngobrol dan kalau ngechat ngobrol apa sih, Mas?
Saya jarang, Pak Didi tuh bukan tipikal ngechat, dia tuh SMS. Oh, pantas di handphonenya nggak ada ya? Iya. Nggak ada. Nggak ada chat. Dia telepon dan SMS dia. Dan Atau kadang-kadang bilang ke Om Blontang, tolong sampein Gofar ini dong, nanti Om Blontang sampein ke saya gitu. benar-benar Unik sebenarnya. benar-benar. Dan biasanya apa yang diobrolin, Mas? Kayak pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu kan. Kayak cuma pengen kangen atau kayak ayo ketemu yuk di di Jakarta ya. Kayak gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja. Mas, sebagai perwakilan dari teman-teman anak-anak muda milenial, bisa dibilang perjuangannya almarhum belum selesai lah ya, gitu kan. Berharap apa sih, Mas, sama teman-teman atau anak-anak muda, khususnya anak-anak milenial, mungkin lebih harus mencintai daerahnya sendiri, mungkin bahasanya atau budayanya mungkin. Iya, esensi dari ngobam sama Pak Didi, ngobrol bareng musisi dengan Pak Didi adalah satu yang menjadi highlight saya adalah soal yang namanya hak cipta. Hak cipta lagu beliau banyak banget, ratusan, tapi kok nggak ada penghargaan buat dia gitu, dalam artian soal kekayaan intelektual, soal uang, segala macam. Meskipun Pak Didi cuma kayak bilang, kamu cover lagu saya atau minta izin aja. Kalau misalnya saya tuh nggak butuh duit kamu, saya cuma pengen ngobrolnya aja. Kayak sampai kayak gitu. Hanya minta tapi izin aja ya, Mas. Iya. Tapi ini sebuah pembelajaran ya, bahwa sebenarnya kita tuh harus menghargai yang namanya hak cipta sih. Iya. Kita mudah-mudahan semakin kesini generasi baru tuh semakin menghargai yang namanya ada hak cipta, performance right atau apapun itu. Jadi dan saya berharap banget sih ada lembaga ya, pemerintah atau siapapun itu lebih aware soal masalah hak cipta ini sih.